Ini rangkaian timer yang waktu itu. Nah, namanya workshop. Begitu selesai, nampak kekurangan. Wah, kalau timer kan ada jam, ada menit, ada detik. Kalau kita pakai display yang ini, cuman jam menit lah, atau menit detik, karena cuman 4 digit. Jadi saya cari-cari lah di Google, ada rupanya 6 digit, sama seperti ini. Kemudian saya lihat library-nya, download. Nah, yang saya jalankan itu sekarang itu example. Example namanya ini, Milliscon. Nah, Milliscon dia. Makanya sebelah kanan ini kencang kali. Milliscon dia. Kita kan sebenarnya perlu bukan Milliscon, tapi scon. Nah, tapi ini kan bawaan dia. Program ini bawaan dia. Sekarang kita simpan dulu program ini ke. Nah, lalu bagian-bagian yang tidak perlu seperti ini, dia akan mengasih tahu apa gunanya dan lain-lain. Ini kita hapus saja lah. Sama seperti minggu sebelumnya. Nah, saya hapus lah. Ini mengatur kecerahan ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ikuti cerita dia, paling terang 7 katanya. Biasanya 2. Nah, kayak gitu. Jadi ya biarkan aja lah dulu seperti itu, biar tidak terlalu banyak. Pokoknya 2 sampai 7 lah. Nah, kalau 7 dia terang kali, hapus. Kemudian yang ini, print milidetik di display, udah di printnya. Tidak perlu angka 0 di belakang. Oke, mengerti. Setiap 10 milisekon, ya. Bila 10 maksudnya, 10 milisekon. Nah, sekarang kita kan mau detik. Nah, kalau detik, kita bikinlah di sini counternya. Nah, detik, integer detik sama dengan 0. Jadi di sini setiap kali berapa ya, milidetik, 1000 lah ya kan, counter. Nah, jadi di sini kita buat counter 0 dari atas ditambah. Kemudian delay 10 milisekon. Berarti 100. Jika counter sama dengan 99, nah gitu kita buat. Maka detik ditambah 1. Jadi ada detik dia, ini kita ganti. Ini milisnya tadi harusnya ditampilkan untuk menghitung milis. Nah, lalu yang ini kita copy, pindahkan ke sini untuk menampilkan detik. Nah, kita lihat dulu apakah detiknya udah muncul di layar atau tidak. Udah muncul angka 1. Oh, ini belum dinolkan. Saya ulangi dulu. Kalau sudah muncul nilainya, berarti counter harus dinolkan supaya diulangnya lagi.
gitu. Karena nanti ya kapan dia berhenti, supaya dia di sini mulai lagi dari nol. Nah, udah bertambah dia detiknya. Nah, setelah ini jadi, berarti display detik sudah. Kalau misalnya nanti kita isi 1 jam 20 menit 30 detik, dikalikan dulu. 1 jam itu 3.600 detik. 20 menit itu 120 detik. Tambah 30 detik, jumlahkan. Baru kurang-kurangi 1. Begitu nanti 0, baru matikan relaynya. Nah, begitulah caranya. Nah, sekarang ini sudah selesai satu persoalan, mendapatkan program detik. Berikutnya, kita perlu menginput setting dari keypad ini. Nah, kita mau mengisinya. Kalau misalnya begini, tekan A, ini detiknya. Tekan B, menitnya. Tekan C, jamnya. Tekan D, jalankan. Tekan tanda pagar, batalkan. Tekan tanda bintang, edit. Maksudnya kita bikin 39 detik, rupanya mau 27. Tekan tanda bintang, nolkannya lagi, isi lagi 27. Kayak gitu. Nah, cuman yang ini repot kali ngurusinya. Banyak pinnya. Dulu beginilah keypad yang beredar. Sekarang udah ada keypad analog yang kayak gini. 1 pin aja, seperti yang kemarin itu. Nah, lalu sekarang ada juga yang kayak gini dia. Wah, belum dibuka rupanya. Nah, ini. Jadi yang ini nanti kita gunting-gunting tulisannya ini, masukkan ke dalam. Kayak gitu. Masukkan ke dalam tombol-tombol ini. Nah, bagaimana menggunakan tombol ini? Nah, kita sama seperti sebelumnya. Kita lihat pabriknya. Nah, ini ada linknya, saya copy dari tempat lain. Kita lihatlah link itu. Nah, ini dia. Jadi apa yang kita perlu di sini? Ini nomor-nomornya inilah. 1 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini sampai 16 dia seperti ini. Kemudian berikutnya, kalau kita mau menggambar PCB, ini ukuran-ukurannya. Bawah sebelah sini outnya datanya analog, groundnya, kemudian ini PCC-nya. Kemudian dimensinya, karena kalau kita mau bikin kotaknya harus ada dimensinya, berapa panjangnya dari sini kemari, berapa lebarnya, segala macam. Nah, kemudian ada juga bungkusnya kalau mau. Nah, kalau mau bungkusnya seperti itu supaya nampak lebih cantik. Lalu dipasanglah di dalam dia seperti yang ini. Nah, macam-macam lah model dia buat di situ. Namanya orang jualan. Kalau kita membuat PCB, ada skema dan ukurannya sekalian, titiknya berapa. Nah, itu perlu. Kalau untuk workshop kita kan bikin kotak juga, ini perlu ini. Nah, rangkaiannya di dalam begini. Rangkaian elektroniknya ada resistor, tombol-tombol tekan yang 16 tadi, kemari semua. Beginilah caranya katanya. Output ini masukkan ke A1, boleh ke A0, boleh ke A2, boleh ke A3, A4, A5. Nah, lalu PCC-nya 5 volt, lalu ground. Lalu sebelah belakang ada nilai-nilai sudah dia buat. Kalau tekan nomor 1, dapatlah 1023 nilainya. Tekan 2, 930. Nanti kita tes ini, betul apa enggak. Kemudian ada programnya dia buat di sini. Inilah program untuk tes. Nanti kita copy yang ini.
Kemudian inilah angka-angka dia buat di sini. Bahwa tekan-tekan tombol tadi, muncullah dia sesuai dengan yang dia buat di tabel belakang ini. Berdasarkan inilah kita buat program kita untuk mendapatkan keyboard. Kemudian program lengkapnya disediakannya juga ini. Tinggal pakainya kita sebenarnya ini. Nah, jadi sebelum kita kerjakan program kita coba dulu. Jadi saya udah copy program itu. Nah, yang ini copy, yang ini masuk kita ke Arduino. Mana dia kalian ini? Oh ini dia. Ada yang mau masuk. Saya mau bikin di sini program baru, new file. Kemudian copy yang tadi. Lalu ini wire-nya sudah ada di sini. Saya mau solder dulu lah. Nanti pikir nggak jalan kenapa ya kan? Nah, jadi ini sekarang udah saya solder. Nah, di sini di contoh ini dia buat ini A1. Saya kira saya pasang ke A0. Coba dulu kita tes. Dia minta disimpan ke tempat yang. Kemudian kita lihat di serial monitor. Nah, gitu. Lihat di serial monitor. Kemudian tekan tombolnya tadi. Nah, 510, 638, 1023. Nah, sesuai dengan yang dia bilang tombol-tombol ini. Nah, gitu. Oke, udah setuju kita. Nah, kemudian saya ambil lagi program yang berikutnya. Nah, kalau ini tadi program tesnya kita ganti aja lah. Nah, begini. Ini program dia untuk angka-angka tadi. Nah, lalu ini ada tulisan Rusia di sini. Kemungkinan orang itu pegawainya orang Rusia yang mengerjakan. Jadi ya pastilah bahasa orang itu dibuatnya. Nah, kita kirim. Nah, ini perlu diganti dulu. Nah, kan ini A1 ini A0 lah kan. Nah, jadi bagaimana pembahasannya ini dia. Harus diganti dulu A0. Nah, lalu kita tes lagi di serial monitor. Jadi ada muncul tombol 13, tombol 14, tombol 15, nah, tombol 21. Ya udah sesuai lah dengan yang dia janjikan. Nah, kemudian yang ini yang apa namanya yang dia buat tadi itu kita tambahkan ke program kita yang lama. Nah, ini kan program kita yang lama ini. Jam menit ini ya. Atau di sini aja kita buat. Nah, jadi sekarang supaya jangan sulit, yang ini misalnya tadi, ini kita gunting. Nah, jadi misalnya udah kita gunting, nah, yang ini misalnya ini bintang, contoh lah, nah, bintang, cabut dia. Nah, udah lepas dia, kemudian setelah dipotong lah bintang tadi, dimasukkan ke dalam, pencet lagi nih sekalian. Nah, baru pasang lagi ke sini.
Agak miring dia sedikit. Nah, udah jadi dia. Jadi sudah ada di situ, cuman ya nggak semua laku isi ya kan. Nah ini ku tiru-tiru lah yang ini, supaya nanti waktu menekan tombol yang ini aku bayangkan ke sini. Dia kalau ku isi semua mau sampai sore nanti, itu aja kerjaan. Nah, ini udah potong-potong ini, ini potong-potong ini. Udah ku hancur-hancurkan dia, tinggal diisi ke dalam seperti ini. Tapi satu aja aku tunjukkan sama kalian ya kan. Nah cara ngisinya ke dalam. Lalu satu lagi, ini tujuannya sebenarnya bahwa dengan kosongnya ini bisa kita isi apa yang kita mau, di print aja di printer berwarna. Yang D ini misalnya enter, yang A ini jam J, yang B menit M, yang C detik D, bisa dibuat sesuai keinginan kita, gitu maksudnya. Apalagi sekarang sudah banyak beredar printer 3 dimensi, bisa dibuat cantik dia, timbul tenggelam gitu. Nah sekarang udah jadi seperti itu. Kita lihat nomor-nomor di sini tadi, catat. Nah, yang mau dicatat itu yang A, B, C, D. Nah, kita bikin kodenya supaya nanti waktu kita isi A, jamnya yang tambah, jangan yang lain gitu. Yang ini bawaan dia ini nggak usah ganggu. Yang perlu kita pergunakanlah, nah gitu. Cuman ini kan kirimnya ke serial, nah nggak usah kirim ke serial gitu, nanti kita hapus itu. Nah, kita perlu kirim ke display. Jadi yang serial print ini nggak usah, cuman sekarang perlu kita mencatat nomornya. Nah yang perlu dicatat, misalnya kita mau huruf A, gitu ya, huruf A. Supaya jangan nanti salah membuat program A, B, C, D, kemudian tanda bintang dan tanda pagar. Nah, kita kembali jalankan serial monitor ini. Nah, kalau bintang tombol 13. Nah, dia 13. Kemudian berikutnya pagar tanggal nomor 15. Kemudian C, ini kan A di atas, A4, B8, C12, D16. Nah, yang ini perlu kita ingat kalau untuk untuk pengaturannya. Nah, berikutnya bilangan yang ini kita sesuaikan dengan keypad. Nah, keypad inilah kita urutan, kita pakai keypad. Ini kayaknya terbalik bikin sama klien, begini pula saya. Nah, begini pula saya nengok klien, ya kan? Nah, jadi sekarang ini ke arah saya bikin. Nah, yang atas ini satu ya satu. Kemudian 2, 3, 1, 2, 3, pas. Tapi ini 5, 6, 7. Yang ini 9, 10, 11. Baru yang ini 14. Nah, jadi angka-angka yang ini urutannya 1, 2, 3 masih pas. Tapi yang ini udah 5, 6, 7 di sini. 9, 10, 11. Dan ini 14 untuk 0. Jadi nanti kita buat, kalau ditekan 14 berarti 0. Begitu dia. Kita perbaiki dulu program dia supaya sama dengan apa yang kita mau. Supaya jangan nanti salah-salah lagi. Nah, kalau yang ini kan 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3, ini sekarang 4. Ini sekarang 4 ini kita kan mau huruf A.
Jadi kalau mau huruf A di sini, apa lagi bikinnya? 10 lah, ya kan? A kan 10. Nah, A 10. Kemudian berikutnya return 5. 5 itu maksud kita di sini adalah 4. Nah, ini 4. Inilah 4 sekarang. Ini 5. Ini 6. Nah, lalu yang 7, betul 4, 5, 6. Nah, kemudian 4, 5, 6. Berikutnya 8 ini B. B 11. Nah, gitu. Karena kalau B kita bikin bingung ya, ini kan bukan bilangan gitu. Lalu 9 itu adalah 7. Posisi 7. 10 posisi 8. 11 posisi 9. Nah, kemudian 12 itu C. C tetap 12. Dalam bahasa hexa C 12. Biarkan aja. Lalu 13 bintang. 13 berarti CD. D 13 juga lah ya. 13 juga. Nah, kemudian 14 0. Nah, karena 0, bilangan 0 di situ. 15 itu adalah F untuk pagar. Biar aja 15. 16 apa 16 ini? Oh, 16 untuk salah kurasa. Nah, ya kan. Karena kan ini 16 apa tadi 16? Oh, 16D. 16D berarti di sini untuk enter. Nggak apa-apa lah, kita biarkan aja 16. Nggak lagi bilang hex yang cocok 16. Nah, sudah 10 ada juga di sana. Oke, sekarang kita tes dulu. Apakah sesuai yang ini? Kalau udah sesuai dia, baru kita programkan ke program kita. Lihat di serial monitor. Nah, yang ini 1. Oh, salah. Ini 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. 6 di sini turunnya 6. 6 salah pencet 6 ini. 6, 7, 8, 9. Ini 0 nggak muncul di layar 0. Nah, ya, 0 nggak muncul. Aturnya di sini apa-apa. Bintang 13, 15, 10 untuk A, 13, 16 pas. Nah, 0 nggak muncul. Kita lihat program dia yang asli. Kenapa 0 tidak muncul? Nah, apa rupanya angka 0 di sini? Udah sempat kita hapus. Kok 1 bikinnya mulainya semua nggak ada. Return 0 berarti kosong. Nggak boleh return 0. Bikin di sini yang 0 ini menjadi return 17 pun nggak apa-apa lah. Nanti kalau 17 berarti 0, gitu kita bikin. Coba kirim sekali lagi. Yang penting angka-angkanya sudah mewakili semua, dia tidak terlalu berantakan kali seperti yang bawaan dia itu. Soalnya sekarang 8. Kemudian oh ini 0 ini 17. Nah ya nggak apa-apa lah. Nah, udah dapat 0, 17. Catat dia supaya jangan nanti lupa bahwa 0 ini nilainya ini 17. Begitu. Nah udah selesai. Nah baru udah selesai seperti ini, program ini kita lengkapi.
Mana program loopnya ini? Jadi di sini kita buat penambahan bilangan. Kita coba dulu, ya kan? Jika, nah ini kita gantilah tulisan ini bahasa dia. Kita bikin namanya keypad semua. Nah, keypad itulah. Jika keypad sama dengan berapa tadi kita buat? 6. Nah, gitu ya kan. Maka tampilkanlah di layar yang apa tadi, yang oh kita bukan di sini, ini harus kita copy dulu. Kita ke program kita yang lama lah, timer jam ini, ke sini. Nah, tapi nggak apa-apa lah, kita pakai dulu program ini dulu sebentar. Kita kan mau ini sebenarnya, copy dulu lah yang ini ya. Ini copy kemari sampai di sini, variabel-variabelnya. Kan kita mau kirim ke display yang kita buat. Nah, kemudian yang dalam setup yang ini kita pindahkan ke sini. Kemudian yang milis itu hitungannya nanti. Sekarang yang ini dulu. Kita mau tampilkan yang didapat itu di sini. Keluar nanti di sini keypad. Ah, begini dia. Kita kan mau menampilkan hasil pekerjaan kita yang baru ini. Nah, sekarang kalau kita tekan 6, keluar 6 di display. Nah, kirim. Tekan 6. 6 di tengah ini. Nah, ini dia 6. Nah, keluar angka 6. Yang tengah ini 5. 5 rupanya. Udah jadi. Nah, udah jadi dia. Tinggal kita buat membaca untuk semuanya ini. Caranya sama seperti itu. Udah jadi. Udah bisa dipergunakan keypad analog 4x4. Dengan mengirimkan ke sana. Nah, kalau misalnya ini kita teruskan, copy lah ini dulu. Nah, ini kalau kita buat ini yang kelima, orang kelima, kirim lagi. Nah, udah tekan yang kelima, 5 di mana tengah. Nah, 5 dia, 6 dia. Nah, membuat dia bergeser ke sana, itu tinggal kita buat urutannya array. Nah, dorong ke kiri, dorong ke kiri, dorong ke kiri, atau dorong ke kanan, dorong ke kanan. Sama seperti running text kemarin itu. Jadi, sampai di sini, kita sudah menggunakan keypad analog 4x4 dan displaynya. Displaynya 6 digit untuk jam, menit, dan detik. Tapi caranya sama saja. Tinggal diteruskan ini ke bawah sampai ini kan dibuat ini buffer ini 17 ini. Kayak gitu. Karena apa? LCD itu 16 kolom. Nah, sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup arraynya 7. Nah, supaya jangan overflow begitu aja. Itu nanti lagi lah aku bikin. Kembali dulu saya ke tempat kalian, masih ada nggak kalian di situ? Jangan nanti aku sendirian di sini.
Jadi ini 5, 6. Kita tidak menggeser lokasi, posisinya di situ aja. Yang jelas sudah tahu cara menggunakan keypad analog 4x4 yang sama seperti yang ini. Ini nggak ada angka-angkanya. Jadi kalau kita mau bikin timer, repot kali.